Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neha Hadiani, nomor absen 32 dari kelas 10 IPB 2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pembelajaran pada bab 1, yakni sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Baik, yang pertama yakni masa sebelum mengenal tulisan. Masa ini disebut dengan praaksara. Berasal dari dua gabungan kata, yakni pra yang artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara ini juga disebut dengan nirleta, yang dimana nir artinya tanpa dan leta yang berarti tulisan. Praaksara yaitu istilah baru untuk menggantikan prasejarah. Untuk menyelidiki masa praaksara, sejarawan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama arkeologi dan yang kedua geologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda kuno untuk merekonstruksi masa lampau. Sedangkan geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi beserta isinya yang berdasarkan komposisinya, sejarahnya, dan lain-lain. Zaman praaksara ini dimulai sejak manusia ada dan berakhir sejak manusia mengenal tulisan. Memasuki zaman aksara sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu teori ilmiah mengenai terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar yang sering disebut dengan teori Big Bang. Teori ini menyebutkan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru. Bumi kita ini hanyalah salah satu titik kecil saja dari antara tata surya yang mengisi jagat raya ini. Perkembangan selanjutnya yaitu proses evaluasi alam semesta. Proses ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama Azoikum, berasal dari bahasa Yunani a yang berarti tidak dan zun yang berarti hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat itu bumi baru terbentuk dengan suhu relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Yang kedua yakni Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung sekitar 350 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini, hewan mamalia menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Yang keempat yaitu Neozoikum, yaitu zaman purba baru, yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Sebagai wilayah Kepulauan Indonesia, merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi pergerakan lempeng ke atas, abduksi pergerakan lempeng ke bawah, dan kolusi tumbukan lempeng. Sejak kala Pliocene hingga awal Pleistosen sekitar 1,8 juta tahun lalu, pulau-pulau di kawasan Kepulauan Indonesia ini masih terus bergerak secara dinamis, sehingga tidak heran jika masih sering terjadi gempa baik vulkanik maupun tektonis. Keberadaan manusia di muka bumi ini dimulai pada zaman kuarter sekitar 600.000 tahun lalu atau disebut juga dengan zaman es. Dinamakan zaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutupi sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara
terjadi karena panas bumi tidak tetap, ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Zaman glasial dan zaman interglasial ini berlangsung silih berganti selama zaman Diluvium atau Pleistosen. Hal ini menimbulkan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia, yang kemudian mempengaruhi keadaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya termasuk manusia. Sedangkan zaman Aluvium atau Holosen berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Sejak zaman ini mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia, meskipun dalam taraf yang sederhana, baik fisik maupun kemampuan berpikirnya. Namun demikian, dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya, secara lambat laun manusia mulai mengembangkan kebudayaan. Sekian video presentasi dari saya akhiri dengan pramesanti. Om Santi.